Sadar nggak sih, banyak dari kita yang terjebak di hamster wheel. Kerja keras, dapat duit, kemudian self reward, tabungan naik, tapi tiap malam tidur kita selalu cemas. Nah, aku mau nanya langsung ke kalian, uang yang ada di dompet atau m-banking kalian itu sebenarnya punya kalian atau kalian cuma sekedar kurir yang lagi megang barangnya? Masalah terbesar dari generasi kita adalah menderita delusi kepemilikan. Kita ngerasa kalau kita yang udah 100% kerja, maka itu semuanya adalah 100% uang milik kita. Sehingga kita ngerasa bebas pakai apapun uang tersebut. Dan bebas pamer ke siapa aja. Efek sampingnya apa? Begitu uangnya berkurang sedikit, kita langsung panik. Ngelihat orang sukses, kita langsung cemas. Dan enggak sadar, kita menjadi budak uang dan angka-angka yang sudah kita cari sendiri. Karena dari apa? Karena dari awal pondasi berpikir kita tentang harta itu udah keliru. Nah, di video kali ini aku akan membedah konsep finansial dari sudut pandang Islam, yang mana jika kalian paham terhadap masalah ini, mental kalian akan berubah total dan gak bakal lagi cemas tentang masalah finansial. Nah, kita akan preteli 3 fakta yang jarang disadari oleh kaum hustle culture. Yuk kita bahas. Yang pertama, mari kita samakan persepsi dulu. Bahwasanya dalam Islam, kepemilikan atas harta itu bersifat semu. Pemilik semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya jelas, yakni surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sebenarnya dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa sebenarnya manusia itu posisinya hanyalah pengelola, bukan pemilik. Sebenarnya analoginya kayak gini. Ketika kalian nginep di hotel, kalian boleh tidur di kasur empuknya, kemudian pakai handuknya, pakai TV, dan semua peralatan yang ada di dalam hotel. Tapi ketika kalian mau pulang, maka kalian nggak boleh bawa pulang semua barang-barang tersebut. Jika kalian bawa pulang, maka kalian sama juga kayak maling. Nah, dunia itu kayak nyewa kamar hotel. Dan harta adalah fasilitas kamar yang ada di dalamnya. Nah, sekarang lanjut ke poin yang kedua. Ini tamparan buat kita yang masih suka mikir, itu si B nggak pernah ibadah, tetapi kenapa hartanya begitu banyak, makin kaya raya dan mobilnya juga suka ganti-ganti. Nah, hati-hati. Di dalam Islam itu terdapat istilah istidraj, yang mana itu merupakan sebuah kondisi seseorang sedang dimanjakan dengan harta. Padahal dia makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti jatuhnya pun akan semakin sakit. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada di dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya jumlah nominal di rekening itu bukanlah indikator kesuksesan sejati. Bisa jadi itu cara halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seseorang semakin tersesat. Nah, jadi intinya stop bandingin diri kalian dengan orang kaya yang jalannya melenceng. Nah, sekarang poin yang ketiga. Ini yang sering banget bikin aku was-was, terutama saat mau beli barang-barang yang nggak penting. Di dunia ini, kalian bisa aja nyari celah untuk lolos dari audit pajak atau audit finansial yang lain. Tapi di yaumil hisab, semua itu nggak akan bisa. Harta itu jadi satu-satunya aset yang bakal diaudit 2 kali lipat. Nah, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki sebelum ditanya soal hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Aset lain seperti umur dan ilmu cuma ditanya satu jalur, digunakan untuk apa? Tapi bagaimana dengan harta? Ditanya dari hulu ke hilir, dapetinnya halal nggak? Pas udah dapet, belanjanya bener nggak? Makanya makin banyak daftar aset kalian, maka banyak pula pertanggungjawabannya. Nah, terus solusinya apakah kita harus jadi miskin? Tentu bukan seperti itu. Islam butuh orang kaya. Tapi bedanya, orang kaya yang paham konsep ini punya trik khusus, yakni dengan cara taruh harta di tangan kalian dan jangan taruh harta di hati kalian. Seperti ini cara ngelatih mindsetnya. Pertama, ketika kalian sukses atau kaya, kalian nggak sombong dan kemudian ngerasa kalian paling hebat. Karena sewaktu-waktu harta ini bisa lagi diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggung jawab auditnya sangat berat banget. Nah, poin yang kedua, ketika kalian jatuh miskin, kalian nggak akan depresi atau mau bunuh diri. Karena kalian sadar bahwasanya semua ini bukanlah milik kita. Barang yang hilang itu cuma diambil lagi langsung oleh pemilik hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan harta itu sebagai alat, terutama alat amal solih dan investasi akhirat kalian kelak. Bukan cuma memenuhi gengsi yang gak akan ada habisnya. Coba tulis di kolom komentar, selama ini kalian memandang pekerjaan dan harta yang sudah kalian peroleh itu memang milik kalian atau amanah yang sudah dititipkan oleh Allah untuk kalian.
Jika kalian ngerasa video ini sudah ngebuka mata dan memberikan insight baru terhadap kalian, langsung klik like dan share agar menjadi pahala jariah untuk kita semua. Saya Zaki Hidayatullah, see you in the next video.